kita mulai. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang bagi para peserta training dan simulasi aplikasi akuntansi pada rumah sakit dan klinik hewan yang mempunyai 3 lokasi, yaitu lokasi Gandul, lokasi Grogol, dan lokasi Beji. Dalam menyusun laporan keuangan, khususnya laba rugi, maka penampilan laba rugi akan terlihat setiap lokasi usaha, sehingga terdapat laba rugi untuk lokasi Gandul, laba rugi untuk lokasi Grogol, dan laba rugi untuk lokasi Beji. Laporan keuangan ini dilaksanakan terpusat pada satu kantor. Khusus untuk shop opening, aplikasi akuntansi masih menggunakan Microsoft Excel. Yang selanjutnya, saat grand opening nanti, kita akan menggunakan aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diperlihatkan perhitungan laba rugi untuk tiap-tiap lokasi. Yang pertama adalah perhatikan penjualan barang terdiri dari lokasi Grogol, Gandul, dan Beji serta jumlah. Kemudian begitu pula penjualan obat, pendapatan konsul dokter, pendapatan tindakan dokter, pendapatan perawatan, yang kesemuanya masing-masing untuk lokasi Gandul, Grogol, dan Beji. Selanjutnya mengenai harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan barang itu sendiri, yaitu barang-barang untuk seluruh kebutuhan hewan. Kemudian harga pokok penjualan untuk obat-obatan hewan, dan biaya insentif untuk para dokter dan para asisten dokter. Selanjutnya juga ada biaya sewa rumah untuk para dokter. Sehingga jumlah penjualan atau P dikurangi harga pokok penjualan atau Q, maka hasilnya adalah laba kotor perusahaan untuk tiap-tiap lokasi Gandul, Grogol, dan Beji, dan juga terdapat jumlah keseluruhan. Kita lanjut. Setelah kita menemukan atau menampilkan harga pokok penjualan atau Gross Operating Profit atau GOP, maka terdapat biaya umum dan administrasi kantor seperti biaya gaji, biaya lembur, biaya entertainment, dan lain-lain sampai dengan biaya depresiasi. Nah, laba kotor dikurangi dengan biaya umum dan administrasi, maka hasilnya adalah laba sebelum pajak. Nah, biaya kantor ini tidak
tidak dibebankan ke masing-masing cabang, baik itu Gandul, Grogol maupun Beji, karena seluruh biaya ini adalah dilaksanakan dalam satu kantor untuk administrasi seluruh lokasi usaha. Kita lanjut untuk menjelaskan posisi persediaan barang di tiap-tiap lokasi usaha dan bagaimana tampilannya di dalam neraca perusahaan. Perhatikan, yang pertama adalah persediaan barang di gudang. Akun ini perlu karena setiap barang yang dibeli adalah langsung dimasukkan ke dalam gudang yang selanjutnya akan didistribusikan ke tiap-tiap lokasi usaha. Sehingga terdapat juga akun persediaan obat hewan di gudang, persediaan barang di Gandul, persediaan barang di Grogol, persediaan barang di Beji, persediaan obat hewan di Gandul, persediaan obat hewan di Grogol, dan persediaan obat hewan di Beji. Ini harus kita tampilkan di dalam neraca karena cabangnya hanya 3 dan setiap akhir periode semuanya melakukan stok opname, sehingga hasil stok opname fisik dan angka yang ada di dalam laporan akuntansi bisa dikomparasikan setiap akhir periode. Bagi saudara-saudara yang hadir ini yang merupakan S1 jurusan akuntansi dan fresh graduates, rasanya sudah memahami sedemikian rupa apa yang dijelaskan mengenai persediaan barang ini. Lanjut. Sebelum kita simulasi, perlu saya sampaikan bahwa di tiap-tiap lokasi terdapat administrasi keuangan seperti aktivitas input dan aktivitas output. Aktivitas input di setiap cabang yaitu penerimaan jasa dan tindakan dari dokter maupun asisten dokter. Kemudian stok kuantiti barang baik harga pokok maupun harga jual. Ketiga, input penjualan semua barang dan semua obat yang dijual. Outputnya adalah yang pertama, laporan penjualan dengan tampilan harga jual dan harga pokok atas barang yang dijual. Output yang kedua adalah laporan sisa stok barang baik kuantiti maupun harga pokok barang, dan tentunya juga harga pokok obat. Catatan, output di atas dilaporkan setiap hari dari kantor-kantor lokasi usaha ke bagian akuntansi pada kantor pusat. Yang harus diperhatikan pula agar
simulasinya mudah ditangkap oleh saudara-saudara, maka akan dijelaskan mengenai jurnal harga pokok penjualan barang dan obat. Kita contohkan tanggal 2 adalah terdapat penjualan barang dan penjualan obat. Anda sudah pasti paham bahwa sebelah debit adalah kas dan bank, sebelah kreditnya adalah penjualan barang untuk lokasi gandul, penjualan barang untuk lokasi grogol, penjualan barang untuk lokasi BJ. Lanjutnya adalah penjualan obat untuk lokasi gandul, penjualan obat untuk lokasi grogol, dan penjualan obat untuk lokasi BJ. Nah, penjualan ini adalah masuk ke dalam kolom kredit, sedangkan uang masuk dalam kolom debit. Lanjut, bersamaan dengan penjualan itu, maka harus dilakukan oleh bagian keuangan, yaitu mencatat harga pokok barang yang dijual. Nah, sehingga jurnalnya adalah harga pokok barang yang dijual untuk gandul, harga pokok barang yang dijual untuk BJ, harga pokok barang yang dijual untuk grogol, dan juga harga pokok obat yang dijual di gandul, harga pokok penjualan obat BJ, dan harga pokok penjualan obat grogol. Nah, ini kita masukkan sebelah debit sebagai harga pokok penjualan untuk menghitung rugi laba. Nah, selanjutnya sebelah kreditnya apa? Sebelah kreditnya adalah persediaan barang. Persediaan barang gandul, persediaan barang grogol, persediaan barang BJ, yaitu di sebelah kredit. Selanjutnya juga persediaan obat gandul, persediaan obat grogol, dan persediaan obat cabang BJ yang juga di sebelah kredit. Sehingga persediaan barang di dalam akuntansi dapat terlihat kapan saja. Jadi setiap transaksi penjualan kita sudah tahu persediaan barang kita ada berapa banyak di tiap-tiap cabang. Ini tentunya menurut catatan akuntansi, yang tentunya akhir bulan akan dikomparasikan dengan stok opname secara fisik. Lanjut. Nah, saya jelaskan siklus akuntansi untuk rumah sakit dan klinik hewan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara sudah pahami, yaitu pasti neraca awal, kemudian dokumen-dokumen transaksi, lalu dokumen transaksi itu kita lakukan jurnal transaksi, maka hasilnya atau outputnya adalah laporan keuangan, laba rugi, neraca akhir, serta neraca lajur atau kertas kerja. Tentunya ini kita hanya melakukan jurnal transaksi. Nah, dari neraca akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode pembukuan berikutnya. Tampilan siklus ini dimaksudkan adalah agar saudara-saudara sebagai peserta training dapat menangkap dengan mudah untuk melakukan simulasi aplikasi akuntansi yang akan kita
laksanakan. Sebelum simulasi dimulai, alangkah lebih baik saya perkenalkan atau saya tampilkan akun-akun ledger untuk rumah sakit dan klinik hewan ini sebagai berikut. Nah, perhatikanlah nomor-nomor akun dan nama-nama akun. Terdapat biasa seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, KAS dan lain-lain, karena memang nanti akan dibuka kalau customer akan melakukan debit dengan berbagai bank, itu tetap kita bisa laksanakan. Persediaan barang di gudang, persediaan obat hewan di gudang, persediaan barang gandul, persediaan barang grogol, persediaan barang beji, persediaan obat hewan gandul, grogol, dan seterusnya. Kemudian ada insentif, ya, insentif yang menyangkut ini harga pokok. Kemudian penjualan barang, penjualan obat, pendapatan konsultasi dokter, pendapatan tindakan dokter, pendapatan perawatan hewan, harga pokok barang, harga pokok obat, biaya insentif, dan seterusnya. Inilah saya sampaikan dengan harapan bahwa saudara-saudara sebagai peserta training dan simulasi sudah memahami, karena saudara-saudara adalah seluruhnya S1 jurusan akuntansi fresh graduates. Selanjutnya sebelah kanan adalah nomor akun cabang. Nomor akun cabang gandul kita buat C1, nomor akun grogol kita buat akun C2, dan nomor cabang beji kita tulis dengan akun C3. Selanjutnya, nama-nama dokter dan asisten dokter seluruhnya kita masukkan, karena ini menyangkut harga pokok, maka kita harus membuatkan akun masing-masing, yaitu nama dokter masing-masing, mulai dari Dr. Zulkifli sampai Dr. Jamil dengan nomor akun masing-masing, P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai dengan P8, karena jumlah dokter dan asisten adalah baru 8 orang. Lanjut. Sebelum simulasi kita mulai, saya akan perkenalkan kolom untuk jurnal transaksi. Dan ini adalah penting, karena disinilah entry data kita. Setelah entry data ini, maka seluruh laporan keuangan akan tampil dengan sendirinya. Baik, saya jelaskan. Kolom 1 adalah kolom tanggal, kolom 2 adalah nomor akun, maksud kami akun untuk ledger. Nomor 3 adalah nomor akun untuk cabang. Kolom keempat adalah kolom akun untuk penerima para insentif, yaitu dokter dan asisten dokter sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kolom 5 adalah kombinasi antara kantor cabang dengan akun ledger. Dan kolom nomor 6 adalah kombinasi antara penerima insentif dengan nomor akun buku besar atau ledger. Nah, angka atau kolom 5, 6, 7 ini adalah tampil dengan sendirinya. Itu kolom 7 nama akun buku besar atau ledger. Kemudian untuk kolom 10 yaitu angka debit dan kredit yang harus kita isi secara manual. Nah, kolom nomor 9 itu nomor dokumen, di mana setiap dokumen diberikan nomor tersendiri.
Dan deskripsinya bisa kita isi untuk mengingatkan kita bila suatu saat harus kita buka ulang dan sebagainya, kita memahami bahwa transaksi itu adalah lebih jelas kita lihat hanya di dalam jurnal transaksi ini. Oke, kita lanjut simulasi. Perhatikan transaksi tanggal 2. Pembelian kredit barang dagang 22 juta dan disimpan di gudang, lalu dikirim ke masing-masing cabang Gandul, Grogol, dan Beji. Nah, jurnalnya adalah kita menulis nomor akun 105 adalah persediaan barang di gudang 22 juta. Kemudian sebelah kreditnya adalah akun 200 yaitu hutang dagang 22 juta. Kita tulis ini nama company sebagai suppliernya. Nah, kemudian kita tulis nomor akun 107, 108, dan 109, yaitu barang yang di gudang ini kita kirim pada hari yang sama atau boleh hari lain, sehingga menjadi persediaan barang di Gandul 10 juta, persediaan barang di Grogol 7 juta, persediaan barang di Beji 5 juta, dan kreditnya adalah akun nomor 105, persediaan barang di gudang 22 juta. Jadi yang di gudang ini seluruhnya kita kirim ke kantor lokasi klinik dan rumah sakit gitu. Bisa jadi bahwa yang dikirim ini adalah sebagian. Nah, dalam contoh atau simulasi ini kita tulis keseluruhannya. Baik, kita lanjut transaksi berikut. Tanggal 3 kita akan jurnal dengan membaca transaksi sebelumnya. Itu pembelian kredit obat 19 juta disimpan di gudang lalu dikirim ke masing-masing cabang Gandul, Grogol, dan Beji. Kalau tadi pembelian barang, sekarang simulasinya adalah pembelian obat. Sehingga sebelah debitnya adalah akun 106 persediaan obat hewan di gudang. Kemudian sebelah kreditnya adalah hutang dagang. Lanjut. Barang ini kita kirim ke masing-masing lokasi rumah sakit dan klinik. Kita kirim 110 persediaan obat hewan Gandul, 111 persediaan obat hewan di Grogol, dan 112 persediaan obat hewan di Beji gitu. Nah, selanjutnya sebelah kreditnya adalah persediaan obat hewan di gudang, sehingga persediaan obat hewan di gudang ini seluruhnya dikirim ke lokasi rumah sakit dan klinik. Lanjut. Transaksi tanggal 5, penjualan cash di kantor cabang Gandul untuk barang dagang, untuk obat-obatan, dan penerimaan konsultasi dokter, tindakan dokter, dan perawatan hewan seperti memandikan hewan dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah bagaimana dengan jurnalnya. Tentunya sebelah debit adalah terdapat Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dengan nomor akun 100, 101, 102, dan 103 karena ada yang membayar dengan cash. Selanjutnya sebelah kreditnya adalah penjualan barang. Nah, penjualan barang ini karena rugi labanya nanti akan tampil setiap cabang, maka kita akan tulis di sini adalah nomor akun cabang, yaitu C1 adalah Gandul. Ini transaksi Gandul semua berarti. Sebelah debit yang lain adalah penjualan obat-obatan, juga C1.
penjualan atau pendapatan konsultasi dokter juga masih di gandul C1. Pendapatan tindakan dokter 309, yaitu 312 adalah pendapatan perawatan, dan semua ini adalah transaksi di gandul. Karena kita dapat laporan dari cabang gandul, kita langsung jurnal. Selanjutnya, mengenai barang yang dijual ini adalah harga pokoknya harus kita jurnal, yaitu sebelah debat harga pokok barang, harga pokok penjualan barang 4 juta, kemudian harga pokok penjualan obat dan hewan 3.500.000 dengan akun masing-masing 400 dan 401, dengan posisi di cabang adalah C1 yaitu gandul. Selanjutnya adalah sebelah kreditnya adalah persediaan barang. Nah, disinilah dengan jurnal ini maka setiap saat kita bisa tahu berapa sisa barang kita di tiap-tiap rumah sakit, dan juga berapa sisa obat-obatan kita di tiap-tiap rumah sakit. Setiap saat kita ingin tahu itu dengan mudah dengan laporan keuangan yang sedang kita simulasikan ini. Oke, kita lanjut. Dalam jurnal sebelumnya yang juga masih sama-sama tanggal 5, maka alangkah baiknya kita akan bacakan transaksi ini yang juga merupakan kelanjutan setelah penjualan, yaitu saya bacakan. Dari penjualan tanggal 5 di atas, maka perusahaan telah menghitung insentifnya sebagai berikut: Rp2.050.000 masing-masing untuk dokter dengan nomor akun 1 600.000, untuk dokter nomor akun 3 750.000, dan untuk asisten dokter dengan nomor akun PN8 adalah 700.000. Sehingga jurnalnya adalah sebelah kredit biaya insentif, yaitu kita masih cabang gandul. Sebelah kreditnya adalah biaya insentif yang akan dibayar. Sebelah kreditnya lagi adalah biaya insentif yang akan dibayar. Dan sebelah kreditnya lagi adalah biaya insentif yang akan dibayar. Kenapa dipecah sedemikian rupa? Karena untuk mengetahui masing-masing penerima insentif, sehingga setiap saat kita bisa mengetahui berapa insentif yang harus dibayarkan kepada dokter A, dokter B, dokter C, dan asisten dan keseluruhannya. Sehingga nomor akun ini sangat diperlukan. Selanjutnya, transaksi tanggal 7. Tanggal 7 perusahaan membayar hutang atas pembelian barang tunai. Barang dengan tunai BCA dan Mandiri BNI total Rp22 juta. Yang kita beli tadi, yaitu di tanggal 2, kita bayar 22 juta dengan BCA, dengan Bank Mandiri, dengan BNI masing-masing, totalnya juga 22 juta rupiah. Kita lanjut. Kita lanjut pada tanggal 9, yaitu transaksi untuk cabang Grogol. Nah, transaksi ini, maksud kami transaksi Grogol ini adalah sama dengan yang di cabang gandul. Sehingga untuk lebih mempercepat simulasi, saya tidak akan jelaskan. Cukup dengan mempelajari atau memperhatikan transaksi yang di lokasi Grogol. Lokasi sebelumnya yaitu lokasi gandul. Ini C2 adalah Grogol. Mengenai jurnal penjualan, kita lanjut.
juga masih sama, merupakan kelanjutan sebelumnya, bisa dipelajari dari penjelasan yang di cabang gandul atau C1 ini sama, yaitu mengenai insentif juga biaya insentif dan biaya insentif yang akan dibayar dipecah. Tapi untuk biaya insentif ini adalah untuk lokasi Grogol. Kita lanjut. Yaitu untuk tanggal 11 untuk lokasi BC. Juga sama, sehingga tidak akan saya jelaskan detail, bisa dipelajari atau diperhatikan untuk lokasi, untuk jurnal sebelumnya pada lokasi gandul atau C1. Kita lanjut. Juga sama, ini mengenai pembayaran biaya insentif, kreditnya biaya insentif yang akan dibayar, dipecah pada tiap-tiap penerima insentif, dan ini untuk cabang BJ. Kemudian kita transaksi tanggal 13, yaitu pembayaran sewa rumah untuk para dokter. Nah ini karena terdapat 3 lokasi, maksud kami dokter itu terdapat ada di klinik Grogol, ada di klinik Gandul, ada di klinik BJ, sehingga biayanya akan kita pecah menjadi biaya sewa rumah sebelah dapat 4 juta untuk lokasi Gandul, biaya sewa rumah untuk karyawan 3 juta rupiah untuk lokasi Grogol, dan biaya sewa rumah 3.500.000 untuk lokasi BJ, dan sebelah kreditnya adalah Bank BCA 10.500.000. Lanjut. Tanggal 27, perusahaan membayar berbagai biaya umum dan administrasi, gaji lembur, entertainment, kemasan barang-barang, telepon, dan lain-lain. Totalnya adalah 8.895. Ini jurnalnya adalah mudah. Saudara-saudara sebagai S1 akuntansi sudah pasti paham, yaitu biaya gaji lembur dan sebagainya dengan nomor akun masing-masing, dan kita tidak distribusikan kepada tiap cabang karena ini adalah biaya kantor pusat yang mengerjakan administrasi keuangan umum dan lain-lain, termasuk para pemilik perusahaan ada di kantor ini. Kita lanjut. Tanggal 28 seluruh insentif dibayar. Ya. Jurnalnya adalah kita 201 semua, nomor akunnya adalah biaya insentif, cuma kita bagi-bagi. Ini adalah nama-nama dokternya dan nama asisten dokter, PN 1, PN 2, PN 3, PN 4, PN 7, PN 8, semuanya kita bayar. Itu sebelah debitnya insentif yang akan dibayar pada Bank Mandiri, Rp4.040.000. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian akhir bulan atau akhir periode, karena periode pembukuan ini adalah dilakukan tiap-tiap akhir bulan, yaitu mengenai depresiasi. Depresiasi adalah biaya depresiasi, sebelah kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Dan ini kita pecah kepada masing-masing lokasi. Ya, cuma ini belum terisi ya, harusnya diisi ya. Selanjutnya adalah biaya perlengkapan kantor, sebelah depan kreditnya persediaan barang, karena setelah stok opname persediaan perlengkapan kantor adalah
terhitung yang digunakan hanya Rp400.000. Baik, kita lanjut. Perhatikan seluruh jurnal transaksi yang telah kita jelaskan pada slide sebelumnya dalam Microsoft Excel berikut ini. Inilah jurnal yang telah kita lakukan. Kalau tadi dalam bentuk slide presentation, ini adalah yang aslinya dalam Microsoft Excel. Semua telah kita lakukan. Dengan kita selesainya melakukan jurnal ini, maka laporan keuangan tampil dengan sendirinya. Baiklah, kita lihat sebagai berikut. Pertama, kita lihat neraca lajur atau kertas kerja. Sudah terisi dengan sebelumnya. Neraca awal sudah. Kemudian jurnal transaksi sudah masuk dengan sendirinya. Termasuk di sini ada di jurnal penyesuaian, depresiasi dan lain-lain. Kemudian yaitu neraca saldo. Selanjutnya adalah kolom rugi laba. Terdapat laba 25,8 juta dan neraca akhir yang kesemuanya dalam kertas kerja atau neraca lajur. Kita lanjut, kita perhatikan neraca akhir. Inilah tampilan neraca akhir yang agak sederhana karena tampil dengan sendirinya. Kita lihat angka aktiva dan pasiva sama. Kemudian kita lihat satu persatu hutang dagang. Karena kita punya hutang adalah 2 transaksi, 22 juta dan 19 juta. Yang tersisa yang belum dibayar adalah 19 juta, dan insentif yang akan dibayar tidak dilunasi, masing-masing saldo Rp10.000 dalam 6 orang penerima insentif. Nah, kemudian laba rugi 25 juta ditambah sisa laba periode lalu 4 juta, maka 29,8 juta. Kita lanjut pada laba rugi. Inilah tampilan perhitungan laba rugi. Yang pertama adalah penjualan barang, gandol, grogol, dan beji. Ini jumlah. Begitupun penjualan obat, gandul, grogol, beji. Kemudian pendapatan konsultasi dokter, masing-masing gandul, grogol, beji. Begitu pula untuk tindakan dokter dan pendapatan perawatan hewan. Selanjutnya harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu harga pokok barang yang dijual. Masing-masing cabang adalah 4 juta, 10 juta, dan 12 juta. Begitupun harga pokok penjualan obat. Dan pun terdapat biaya insentif masing-masing cabang serta biaya sewa rumah untuk tiap-tiap cabang. Sehingga penjualan dikurangi harga pokok penjualan adalah laba kotor seperti berikut. Inilah laba kotor, yaitu 87 juta penjualan dikurangi harga pokok penjualan 51 juta, maka hasilnya adalah 35,8 juta yang merupakan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dikurangi biaya kantor, biaya di kantor pusat, biaya umum dan administrasi seperti berikut.
laba kotor 35 juta, kemudian dikurangi 9 juta biaya kantor pusat, sehingga tidak terdapat biaya di Gandul, biaya di Grogol, dan biaya di Beji, sehingga laba kotor 35 juta dikurangi 9 juta biaya umum dan administrasi, hasilnya adalah laba sebelum pajak. Ini laba sebelum pajak 2,8. Selanjutnya kita lihat subsidiary ledger atau buku besar pembantu tentang biaya insentif. Inilah biaya insentif, yaitu Dr. Zulkifli Hilwah dan seterusnya. Total 4.100.000, dibayar 4.040.000, sisa 60. Demikianlah simulasi ini. Semoga kalian semua bisa langsung praktek dan bekerja mulai bulan Maret tahun ini. Demikian, semoga kalian semua bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.